Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih tahun barunya? Semoga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di tahun sebelumnya ya. Kali ini aku mau bahas salah satu persoalan yang ramai diperbincangkan di tahun 2022 kemarin, yaitu sebuah istilah yang menggambarkan sebuah kondisi saat kita nggak nyaman sama diri sendiri dan membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Ya, gak salah lagi, yaitu insecure. Melalui buku Insecurity is My Middle Name, kita akan coba cermati lebih jauh bagaimana rasa insecure ini muncul dan jalan keluar untuk mengatasinya. Buku ini ditulis oleh Alfi Syahrin tahun 2021, dan sampai sekarang buku ini sudah mengalami cetak ulang yang kesekian kali. Padahal baru terhitung 2 tahun berjalan setelah buku ini diterbitkan. Makin penasaran kan sama isinya? Buku ini terbagi menjadi beberapa judul besar yang biasanya menjadi insecurity terbesar yang dirasakan oleh seseorang, seperti persoalan fisik, masa depan, rasa tertinggal dari orang lain, rasa benci terhadap diri sendiri, sekaligus bagaimana untuk berdamai dengan perasaan insecure itu sendiri. Dari judul besar tersebut, kemudian secara keseluruhan dibagi lagi menjadi ke dalam 45 bab. Di tengah kondisi yang serba kompleks seperti ini, rasa insecure bisa masuk ke dalam diri seseorang melalui banyak cara. Jadi, setiap orang rata-rata hampir bisa dipastikan pernah mengalami perasaan insecure. Meskipun tentunya dengan alasan dan kondisi yang berbeda-beda ya. Buku ini berhasil menjadi salah satu hal yang menjembatani agar kita bisa keluar dari lingkaran insecure yang tak berujung. Pesan utama yang disampaikan adalah menerima diri sendiri, mensyukuri apa yang kita miliki, dan tetap mengupgrade diri dengan belajar banyak hal yang dapat bermanfaat. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, menerima diri sendiri. Tidak bisa dipungkiri, perkara menerima diri sendiri memang butuh proses yang cukup panjang. Kita perlu untuk melalui banyak hal sehingga ada kesadaran bahwa langkah pertama untuk menghilangkan insecure ini adalah dengan menerima diri sendiri. Kedua, mensyukuri apa yang kita miliki. Setelah kita berhasil menerima diri sendiri, tentu kita akan lebih mudah untuk bersyukur atas segala hal yang telah kita punya, entah itu perkara kecil ataupun besar. Tapi memang sudah seharusnya menjadi kewajiban kita kan untuk bersyukur. Yang ketiga, terus mengupgrade diri kita. Kemauan untuk mengupgrade dan terus mengasah kemampuan kita ini juga menjadi proses lanjut dari sebuah upaya bersyukur loh. Karena dengan kapasitas yang kita miliki, kita berusaha untuk mengasahnya semaksimal mungkin. Salah satu contohnya adalah insecure dalam persoalan fisik. Ketika good looking tidak jarang menjadi penilaian pertama atas seseorang, sehingga kesempurnaan fisik seringkali menjadi ukuran atau bahkan satu-satunya hal yang dikejar. Dan ketika itu tidak memenuhi ekspektasi atau standar di lingkungan tersebut, rasa insecure pasti akan menyerang. Melalui buku ini, kita diajak untuk tidak hanya fokus pada kesempurnaan fisik, sehingga mengabaikan yang lain, seperti kualitas diri. Kita bisa terus berlatih mengasah kemampuan, belajar memperbanyak soft skill, sampai pada memperbaiki attitude kita yang selama ini mungkin masih kurang. Di sisi lain, penulis juga menyampaikan bahwa rasa insecure ini bisa juga loh menjadi bahan evaluasi untuk kita memperbaiki diri. Tapi dalam hal ini justru menjadi tantangan untuk kita bagaimana menyikapi insecure secara bijak dan tidak terperangkap dalam lingkaran setan. Coba bayangkan,
Kita yang seharusnya mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu, tapi karena malah teralihkan dengan rasa insecure saat melihat orang lain, akhirnya kita tidak bisa fokus untuk mengembangkan kemampuan kita tersebut. Di samping itu, penulis juga memberikan pengingat dari sisi agama, bahwa apa yang kita kejar di dunia ini tidak akan berarti jika tiada hal yang menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan kita di akhirat nanti. Sekian dulu review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Wassalamualaikum.